Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bi syahri ramadhana bi fadli rabbina wa lailatul qadri bihi qad nazalat tuba liman talabaha kama sabat. Ya ayyuhal ghawsu salamullah alaika rabbini biiznillah wa anzur ilayya sayyidi binadra musilatin lil hadratil aliyah. Ya Rabbana Allahumma salli sallimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali waj'alil anama musri'in bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ufir yassir ibtah wahdina qarib wa alif bainana ya Rabbana. Amma ba'du. Nyuwun sewu Hadratul Mukarram Mbah Kiai Haji Abdul Majid Ma'ruf Mu'allif Sholawat Wahidiyah Qaddasallahu sirrah wa radhiyallahu an. Hadratul Mukarram Kanjeng Rama Kiai Haji Abdul Latif Majid Qaddasallahu sirrah wa radhiyallahu an. Hadratul Mukarram Kanjeng Rama Kiai Abdul Majid Ali Fikri radhiyallahu an, pengasuh perjuangan Wahidiyah dan Pondok Pesantren Kedunglo yang senantiasa kita taati dan kita ikuti. Hadratul Mukarramah Mbah Nyai wal Mukarramah Ibu Nyai wa ahlal bait radhiyallahu anhum yang senantiasa kita muliakan. Bapak Ibu pengurus Pondok Pesantren Kedunglo Al Munawwarah yang senantiasa kita hormati. Bapak Ibu pramu perjuangan Wahidiyah dan Pondok Pesantren Kedunglo yang senantiasa kita muliakan. Bapak Ibu panitia asrama Wahidiyah Ramadan yang senantiasa kita taati. Saudari protokol yang saya ikuti, hadirin hadirat, santriwan santriwati Pondok Pesantren Kedunglo Al Munawwarah yang berbahagia. Pada sore yang luar biasa ini, marilah kita bersama-sama meningkatkan puja puji tasyakur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat, rahmat, taufik serta hidayahnya yang senantiasa diberikan kepada kita, khususnya pada saat ini, pada detik ini kita masih ditakdirkan oleh Allah bisa mengikuti, bersama-sama belajar mengikuti asrama Ramadan Wahidiyah dalam keadaan sehat walafiat. Mari rasa syukur itu kita tandai biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin.
sanjungan sholawat salam yang seindah-indahnya dan yang semurni-murninya marilah kita haturkan kepada baginda agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ala jami'il anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin alaihimus salatu wassalam. Selanjutnya salam ikraman wa ta'ziman wa mahabbatan mudah-mudahan tercurahkan kepada kekasihnya Allah, para wali-walinya Allah, khususan beliau Ghausi hadza zaman radhiyallahu an, wa a'ada alaina min barakatihim wa syafaatihim wa karamatihim wa amadana bi amdatihim kama yaliku bika wa bihim amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan beliau-beliau yang saya sebut di atas tadi, khususnya beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ghauthi hadza zaman radhiyallahu an, senantiasa memberikan syafaat, tarbiyah, barokah pada kita bersama, khususnya jangkungan doa restu dari panjenengan dalem Hadratul Mukarram Kanjeng Rama radhiyallahu an, amin amin ya rabbal alamin. Sehingga keikutsertaan kita bersama pada saat ini mudah-mudahan dicatat sebagai usaha kita nderek-nderek menjadi santri beliau, supaya diakui menjadi santri beliau min hadi sa'ah ila yaumil qiyamah, amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman santriwan santriwati, hadirin hadirat peserta asrama Ramadan Wahidiyah yang saya muliakan, sebelum kita meneruskan daripada kitab Wasiatul Mustafa terlebih dahulu, marilah adab kita bersama kita tata, baik lahir dan batin, terutama batin. Marilah jangan sampai kita mengikuti acara saat ini kita kurang sungguh-sungguh. Sekali lagi marilah kita belajar bersungguh-sungguh dalam mengikuti. Karena apa? Banyak orang yang tidak diberi kesempatan sebagaimana kita. Ini suatu kesempatan yang luar biasa. Kita bersama diajari, dididik oleh Mbah Yai Qaddasallahu sirrah wa radhiyallahu an, supaya senantiasa bersyukur, apalagi saat ini bulan suci Ramadan. Dalam dawuhnya beliau Mbah Yai, alhamdulillahilladzi atana bi syahri ramadhana bi fadli rabbina. Mbah Yai mendidik kepada kita. Kita itu diberi fadl dengan datangnya bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Bahkan pula dalam bulan Ramadan, walailatul qadri bihi qad nazalat. Di dalam bulan suci Ramadan itu ada namanya Lailatul Qadar. Yang Lailatul Qadar ini nilainya apabila orang mendapat Lailatul Qadar diterima itu sama ibadah dengan 83 tahun. Mohon maaf, orang sekarang umurnya 83 itu jarang sekali. Itu perumpamaannya orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu orang ibadah selama 83 tahun. Limangka walailatul qadri bi qad nazalat
tuba liman talabaha kama sabat. Orang yang mendapatkan Lailatul Qadar ini bukan orang yang setiap hari tidur, bukan, tapi memang orang yang benar-benar menginginkan Lailatul Qadar, bersungguh-sungguh dalam menjalankan puasanya, menjalankan ibadahnya, didasari dengan ajaran wahidiyah, lillah, billah, lirasul, birasul dan seterusnya. Jadi harus dicari nih Lailatul Qadar. Santriwan santriwati yang berbahagia, mari pelajaran ini kita buka bukunya masing-masing dibuka, catatannya ya. Catatannya dibuka, meneruskan pelajaran daripada kitab Wasiatul Mustafa ya. Terlebih dahulu mari saya ajak bersama-sama kita matur kepada Kanjeng Rama radhiyallahu an, mudah-mudahan keikutsertaan kita ini mudah-mudahan diterima oleh beliau sebagai santri-santri beliau, dibanggakan oleh beliau. Mari adabnya ditata dengan sebaik-baiknya. Lillah billah lirasul birasul lillah ghaz bilwas. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ya ayyuhal ghausu salamullah alaika rabbini biiznillah wa anzur ilayya sayyidi binadhrah musilatil khadratil aliyah ya sayyidi ya ayyuhal ghaus ya sayyidi ya ayyuhal ghaus ya sayyidi ya ayyuhal ghaus. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Silahkan dibuka. Halaman berapa itu? 12. Mari bersama-sama dengan saya itu dimaknai ya. Saya memaknainya pelan-pelan saja ya. Sehingga jenengan semua, sampean semua nanti bisa mengikuti, menjadi bekal kita, menjadi oleh-oleh kita setelah mengikuti asrama Wahidiyah Ramadan pada saat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Aliyu, ya Aliyu, he Ali, ya Aliyu, he Ali, alaika, alaika netepono siro, alaika netepono siro, Biddo'ai, biddo'ai kelawan donga, kelawan donga, bainal adzani, bainal adzani ing dalem antarane azan, ing dalem antarane azan, wal iqamati, wal iqamati lan iqamah, fa innahu mongko setuhune doa
Fa innahu mongko setuhune doa iku la yuraddu ora den tolak la yuraddu ora den tolak. Jadi maksudnya kurang lebih ya Aliyu, kita akan bersama-sama mempelajari tentang doa. Doa itu apa tuh? Doa itu permohonan. Doa itu artinya permohonan. Permohonan kepada Allah. Doa ini istilah yang khusus digunakan oleh hamba kepada Tuhan. Itu berdoa, permohonan bahasa Indonesianya. Permohonan yaitu permohonan itu dari bawah ke atas, itu namanya permohonan. Tapi kalau dari atas ke bawah namanya perintah, atau kalau istilah yang sampean pelajari semua yaitu fi'il amar, perintah. Bahasanya sama, tapi istilahnya beda. Perintah itu dari atas ke bawah. Kita semua diperintah oleh beliau Kanjeng Romo. Itu perintah dari atas ke bawah. Tapi kalau kita kepada Kanjeng Romo yaitu memohon kepada beliau, berdoa kepada Allah. Tidak boleh kepada kepala sekolah sampean berdoa, tidak boleh. Istilahnya memohon. Jadi istilahnya ada sendiri-sendiri, tidak boleh disamakan. Kepada Allah pun sama, tidak boleh amar, tidak boleh perintah. Tidak boleh memerintah kepada Allah. Karena hamba kepada Allah itu berdoa. Allah kepada Nabi perintah, Allah kepada hambanya yaitu perintah. Bahasanya sama. Istilahnya yang beda. Ya aliyu alaika bidu'ai bainal adhani. Ini pesannya beliau Kanjeng Nabi kepada Sayyidina Ali. Hei saudara Ali, alaika bidu'ai, hendaklah kamu senantiasa berdoa. Hendaknya senantiasa kamu berdoa. Bainal adhani wal iqamati. Kapan itu diperintah supaya berdoa Sayyidina Ali? Yaitu antara azan dan iqamat. Jadi setelah muadzin mengumandangkan azan selesai, mari kita evaluasi bersama. Setelah azan itu hendaknya saya meminta kepada petugas azan ini doanya dibaca sing keras saja. Artinya apa? Bagi teman-teman yang pernah hafal tapi lupa, nanti biar ingat lagi. Bagi teman-teman yang belum hafal bisa sedikit demi sedikit nanti menghafalkan. Ini para petugas azan ini hendaknya baca keras saja. Doanya hafal semua ya. Allahumma rabba hadhihi da'wati wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athum maqaman mahmudan alladhi wa'ata.
ati sayyidana. Mungkin ada yang sayyiduna atau sayyidina, yang benar yaitu ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadhi. Itu dibaca, itu berdoa. Ini termasuk doa yang diperintahkan oleh Kanjeng Nabi kepada Sayyidina berdoa. Setelah berdoa menunggu iqamat, bersama-sama kita belajar sholat qobliyah, sholat 2 rakaat sebelum sholat fardu, sholat rawatib. Bagi teman-teman santri yang sudah terbiasa melakukan, saya sampaikan terima kasih dan perlu ditingkatkan ya, supaya mengajak teman-temannya sholat 2 rakaat. Ada qobliyah maghrib, qobliyah asar, qobliyah isya, qobliyah zuhur, qobliyah subuh ya, ini dilaksanakan. Yang tidak ada yaitu sholat ba'diyah subuh sama ba'diyah asar, itu tidak ada ya. Selain itu ada semua, itu bersama-sama dimulai. Bagi santriwan santriwati, mungkin mahasiswa, silahkan adik-adiknya diajari, dimulai dari diri kita mengajari, nanti biar dilihat yang seusia SMA, yang SMA melatih dirinya, nanti anak-anak yang seusia SMP, santri yang usia SMP nanti bisa mengikuti kakak SMA dan seterusnya. Jangan sampai yang merasa senior itu marahi ngajari kurang baik. Apalagi yang SMA ini sebentar lagi nanti ada pelepasan, apa istilahnya, pelepasan atau itu malam 21 Ramadan. Maka dari itu waktu yang sedikit ini jangan sampai ya kita semua meninggalkan sesuatu sejarah jelek. Oh, dilihat teman-teman SMP, wah itu loh kakak-kakakku kelas 3 SMA biasanya yoga gelem maca doa ya, doa setelah adzan, gak mau menjalankan sholat qobliyah maghrib, qobliyah isya dan seterusnya. Itu nanti akan ditiru adik-adik kelasnya ya. Itu bisa dimengerti kira-kira ya, dijalankan itu semuanya sholat itu. Maka dari itu saya memohon lagi kepada petugas azan, setelah membaca doa azan jangan terburu-buru tasyafuan. Kasih waktu jeda, diperkirakan orang sholat 2 rakaat. 2 rakaat dijalankan. 2 rakaat enggak lama, mungkin hanya 1 menit ya. 1 menit, kasih jeda dulu. Jangan terburu-buru tasyafuan, berhenti sebentar setelah berdoa. Sekaligus jangan berhenti saja, yuk ikut sholat. Muadzin juga melaksanakan sholat 2 rakaat. Setelah itu tasyafuan ya, sambil menunggu didirikannya sholat, bersama-sama kita melantunkan tasyafuan sambil duduk di dalam masjid. Begitu juga kita belajar, pelan-pelan belajar duduk di dalam masjid. Duduk di dalam masjid ini tidak terbiasa ya berat, butuh mental ini ya. Ya apa enggak kira-kira? Orang duduk di dalam masjid, istilahnya iktikaf, itu beratnya minta ampun. Maka dari itu belajar, dicoba saja. Menunggu didirikan sholat sampai duduk di dalam masjid, bisa apa enggak? Ya, sambil tasyafuan bersama-sama. Sesuatu ringan tapi ternyata berat kalau enggak terbiasa.
Maka dari itu sekali lagi kita berusaha belajar, duduk di dalam masjid menunggu didirikannya sholat berjamaah. Setelah itu dikerjakan bainal adhani wal iqomati. Jadi ini doa. Ya. Fa innahu la yuraddu, antara waktu antara azan dan iqomat ini waktu yang mustajabah. Apabila kita mau berdoa tidak akan ditolak oleh Allah. La yuraddu, pasti diterima. Pasti diterima oleh Allah. Otomatis didasari dengan ajaran wahidiyah, lillah billah dan lirrasul birrasul. Termasuk kita menjalankan 2 rakaat sholat tersebut, sholat qobliyah, itu bersama-sama diniati belajar menjalankan lirrasul birrasul, menjalankan sholat yang pernah dilakukan oleh kanjeng Nabi, belajar menjalankan lirrasul birrasul. Doa diijabi, berdoa apa saja pasti diijabi. Doa apa? Ya sesuai kebutuhannya apa? Ingin pinter, berarti mujadah kecer, doa laduni. Mujadah kecerdasan, doa kecerdasan, doa laduni. Doa apa saja? Doa-doa yang sudah diajarkan, yang dituntunkan oleh Mbah Yai, begitu juga difatwakan, didahulukan oleh beliau Kanjeng Rama Qaddasallahu sirrahu wa radhiyallahu an. Begitu juga Kanjeng Rama radhiyallahu an dibaca. Ya Aliyu he Ali, idza da'auta nalikane ndonga sapa sira. Idza da'auta nalikane ndonga sapa sira, fabsud mongko mbebero sira. Fabsud mongko mbebero sira. Yadaka ing tangan sira. Yadaka ing tangan sira. Hatwa sodrika ing luruse dodo sira. Ing luruse dodo sira. Wala tarfa'ha lan ojo ngangkat sira ing tangan sira. Wala tarfa'ha lan ojo ngangkat ing tangan sira. Fauqa sika ing dhuwure sirahe sira. Ing dhuwure sirahe sira. Watu siru lan isaroho sira. Lan isaroho sira ilallahi maring Gusti Allah. Ilallahi maring Gusti Allah ta'ala kang maha luhur. Bisa babatika kelawan driji pituduh sira. Kelawan driji pituduh sira
Al-yumna, al-yumna kang tengen. Ya Aliyu he Ali, la tajhar, la tajhar, ojo mbanterne sira, ojo mbanterne sira, bikira atika kelawan, bikira atika kelawan bacaan sira, kelawan bacaan ira, bikira atika kelawan bacaan sira, wala bidu'aika, wala bidu'aika, lan ojo kelawan doa sira, lan ojo kelawan doa sira. Haitsu yusolli, haitsu yusolli sekirane salat, sekirane salat, sapa annasu, sapa annasu manungso, fa inna dzalika, fa inna dzalika mongko setuhune banteraken doa, mongko setuhune banteraken doa, iku yufsidu, iku yufsidu ngerusak, iku yufsidu ngerusak, alaihim ing atase manungsa, alaihim ing atase manungsa, salatahum, salatahum ing salate manungsa, salatahum ing salate manungsa. Maksudnya kurang lebih demikian. Ya Aliyu, la tajhar bi qiraatika wala bi du'aika khaisu yusolli. Kanjeng Nabi pesan kepada Sayyidina Ali, la tajhar bi qiraatika, janganlah keras-keras dalam membaca Al-Quran dan doamu. Janganlah keras-keras dalam membaca Al-Quran dan doamu. Sekiranya orang-orang sedang sholat, sekiranya orang-orang sedang sholat, karena sesungguhnya demikian itu, karena sesungguhnya demikian itu dapat merusak sholat mereka, dapat merusak sholat mereka, dapat merusak sholat mereka. Di dalam wasiat ini kita diajari supaya hidup sosial, hidup bermasyarakat. Ketika kita membaca Al-Quran di dalam masjid,
Begitu juga berdoa. Kita harus tahu diri. Yang namanya definisi membaca itu apa? Membaca itu minimal telinga kita itu mendengar, itu namanya membaca. Bukan umi-umi, nah umi-umi bukan membaca itu ya. Membaca itu minimal telinga kita mendengar, itu membaca. Jadi ketika di dalam masjid kita membaca Al-Quran, kebetulan di sekitar kita itu ada orang sholat, hendaknya hati-hati cara membacanya, jangan terlalu keras. Begitu juga berdoa, begitu juga mujahadah, jangan keras-keras, secukupnya saja. Karena apa? Apabila kita membaca Al-Quran terlalu keras, begitu juga berdoa terlalu keras, fa inna dzalika yufsidu alaihim sholatahum, bisa merusak, bisa mengganggu konsentrasinya orang yang sedang sholat. Karena sholat itu konsentrasi menghadap kepada Allah. Maka dia itu tidak boleh diganggu orang sholat itu. Kayak sebagaimana anak kecil ada temannya sholat dijak omong-omongan, tidak boleh. Karena sholat itu berdialog dengan Allah. Dengan Allah, tidak boleh diajak ngomong, ditakoni tidak boleh. Ditakoni mungkin apa itu tidak boleh. Konsentrasi. Ya. Bisa menyebabkan. Ya, kita diajari oleh Kanjeng Nabi ketika membaca Al-Quran secukupnya suaranya. Yang penting diri kita mendengar, jangan terlalu keras. Kecuali kalau memang itu waktunya memang baca Al-Quran. Ketika waktu bukan membaca Al-Quran, waktu santai sambil baca Al-Quran, ada orang sholat, itu hendaknya kita toleransi, karena bisa menyebabkan konsentrasinya orang yang sholat atau kekhusyuannya sholat nanti terganggu. Ya Aliyu man utawi sapane wong, man utai sapane wong iku zakaro zikir sapa wong, Allah ing Gusti Allah, qoblal fajri ing dalem sadurunge fajar, ing dalem sadurunge waktu fajar, wa qabla tulu'is syamsi lan ing dalem sadurunge matune srengenge, lan ing dalem sadurunge matune srengenge, wa qabla ghurubiha lan ing dalem sadurunge lingsire srengenge, lan ing dalem sadurunge lingsire srengenge, terbenamnya matahari artinya. Istaha mongko isin malu, istaha mongko isin sapa Allahu Gusti Allah,
Sapa Allahu Gusti Allah ayu adzibahu ing yento nyiksa sapa Allah ing wong ayu adzibahu ing yento nyiksa sapa Allah ing wong ing yento nyiksa sapa Allah ing wong binari kelawan neraka binari kelawan neraka. Ya, selanjutnya dawuh Kanjeng Nabi, siapapun yang mau zikir di dalam kitab ini dijelaskan man dzakarallah qoblal fajri wa qoblal fajri. Siapapun yang mau zikir sebelum fajar, sebelum waktunya fajar, sebelum munculnya matahari, sebelum terbenamnya matahari, istakhallahu, maka Allah tidak akan menyiksa kepada orang tersebut. Maka Allah tidak akan menyiksa kepada orang tersebut dengan dimasukkan neraka. Jadi dalam keterangan ini alhamdulillah kita di dalam Wahidiyah oleh panjenengan dalem Mbah Yai Qoddasallahu sirrah wa radhiyallahu an, oleh Kanjeng Rama Qoddasallahu sirrah wa radhiyallahu an, begitu juga didhawuhkan oleh beliau Kanjeng Rama radhiyallahu an bahwa kita harus senantiasa zikir, senantiasa ingat kepada Allah kapanpun dan dimanapun, harus senantiasa ingat kepada Allah. Dalam sholawat Wahidiyah, sholatnya Mbah Yai, fi kulli lamhatin wa nafasin, ya, setiap kedepnya mata dan naik turunnya nafas, kita senantiasa harus zikir, tidak hanya sebelum fajar, sebelum munculnya matahari, sebelum terbenamnya matahari, kapanpun dan dimanapun kita diajari itu dalam Wahidiyah. Tinggal kita mau mencoba menjalankan atau tidak. Fi kulli lamhatin wana, senantiasa kita harus zikir. Harus ingat kepada Allah, ingat kepada Kanjeng Nabi, ingat kepada Kanjeng Rama, harus senantiasa dilakukan, diusahakan semaksimal mungkin. Semaksimal mungkin. Selanjutnya ya Aliyu, ya Aliyu, ya Ali, idza shallaita nalikane salat sira faq'ud mongko lungguha sira maka ing panggonane sira hatta tatlu'a
hatta tatlu'a sehingga metu apa asyamsu srengenge fa innallaha mongko setuhune Gusti Allah iku yaktubu nyatet sapa Allah liman maring wong yajlisu kang lungguh sapa wong makanahu ing panggonane wong hujatan ing ganjarane wong haji wa umratan lan umroh au itaqa raqabatin utawa merdekaaken budak au sodakota alfi dinarin utawa sedekah 1000 dinar fi sabilillahi ing dalem agamane Allah Santriwan santriwati yang berbahagia, ini mengingatkan pada kita ketika kita sholat, idza sholaita faq'ud, setelah kita selesai mengerjakan sholat, hendaknya jangan terburu-buru pergi. Ini dawuh Kanjeng Nabi ini. Setelah kita semua menjalankan sholat, faq'ud makanaka, duduk dulu di tempat kamu sholat tadi, duduk dulu. Faq'ud makanaka, duduklah di tempat kamu. Hatta tatlu asyamsu. Sampai kapan kita pergi? Di kitab ini dikiaskan, digambarkan, diistilahkan duduknya, contohnya sholat subuh itu ya. Suruh duduk dulu, nggak boleh pergi, menunggu munculnya matahari. Menunggu dulu, baru boleh pergi. Apabila demikian, fa innallaha yaktubu liman yajlisu makanahu hujatan wa umrotan. Apabila kita mampu menjalankan demikian, duduk dulu setelah sholat, enggak terburu-buru pergi. Allah menjanjikan yaitu
pahala sebagaimana pahalanya orang pergi haji. Begitu juga pahalanya orang yang melakukan umroh. Orang yang melakukan umroh. Au itqa raqabatin, atau pahalanya orang yang memerdekakan budak. Au sodakota alfi dinarin fi sabilillah, atau pahalanya sebagaimana orang sodakoh sebanyak 1000 dinar. 1000 dinar. Melihat pahalanya luar biasa. Mengapa Kanjeng Nabi memerintahkan demikian? Karena secara umum, khususnya kita, lebih khusus lagi saya sendiri, setelah menjalankan sholat itu kita angan-angannya sudah panjang. Padahal dia Kanjeng Nabi duduk dulu sebentar itu. Duduk dulu yang terbiasa, yang biasanya, yang sudah dimaklumi di pondok pesantren Kedungulu secara umum, di kalangan pengamal Wahidiyah setelah sholat, yaitu kita membaca, kita bermujahadah dulu. 7:17, aurat 37, kalau terpaksa bilangan 37, 31. Minimal itu. Jangan sampai langsung assalamualaikum langsung pergi. Ini pun juga butuh mental ini. Orang duduk dulu bermujahadah setelah sholat. Sudah banyak sekali tarbiyah, didikan dalam kita menjadi santri ini. Baik setelah sholat atau sudah lengkap sebenarnya didikan kita itu, tinggal kita mau atau tidak. Pengamal Wahidiyah dalam waktu sehari semalam minimal harus bermujahadah. Bilangannya apa? 7:17, tidak boleh digantikan 37, 31 tidak bisa. Harus bilangannya 17. Kanjeng Nabi mendahulukan sehari semalam umatnya itu minimal harus membaca sholawat sebanyak 100 kali. Mengapa bilangan pengamal Wahidiyah minimal yang harus dibaca, yang harus dilakukan kok 7:17? Coba setelah sampai kamar nanti, kalau sampean setiap hari minimal mujadahnya 37, bilangan 37 itu sampean hitung, nanti nilainya ada 100 apa enggak? Tidak ada. 37 itu. Al-Fatihah 3 kali. Allahumma ya wahid ya ahad. Berapa 37 itu? 7 kali. Allahumma kama anta alu 3 kali, ya syafi'al 3 kali, ya sayyidi 7 kali, dan seterusnya. Itu apabila jumlahnya tidak ada 100. Maka dari itu ajarannya Mbah Yai yang dituntunkan oleh Mbah Yai kepada kita bersama, yang ngaku-ngaku menjadi pengamal Wahidiyah, yang ngaku-ngaku menjadi santri ini Kedunglu, menjadi santri ini Kanjeng Rama radhiyallahu an, bilangannya yaitu 7:17. Kalau 7:17 itu jumlahnya lebih 100. Ya, 124 sholawat yang kita baca. Kalau 37 kurang, bilangannya kurang. Itu kira-kira ya. Kalau nggak percaya setelah sampai kamar nanti dijumlah lagi. Ya. Mujadah usbu ya 7. Santriwan santriwati yang berbahagia, yang terakhir saya ajak bersama-sama. Mari kita mempraktekkan mujahadah.
Kita mempraktekkan daripada berdoa. Berdoa itu akan diijabahi, syaratnya ada. Syaratnya salah satunya harus membutuhkan pertolongan dari Allah, syafaat dari Kanjeng Nabi, doa restu dari Kanjeng Rama radhiyallahu an. Itu syarat. Apabila dalam mujahadah tidak ada itu, maka dari itu mujahadah kita tidak diterima. Ya. Mari adab kita bersama kita tata. Baik lahir dan batin, jangan lupa dijiwai dengan ajaran wahidiyah lillah billah dan li rasul bi rasul lil ghos bil ghos, jangan sampai lupa. Senantiasa kita belajar untuk mengeterapkannya. Mengeterapkannya konsentrasi. Kalau enggak bisa konsentrasi karena melek, coba matanya dipejamkan. Kita bisa enggak membayangkan Kanjeng Nabi. Kalau kita enggak bisa membayangkan Kanjeng Nabi, coba membayangkan Mbah Yai qaddasallahu sirrahu wa radhiyallahu an di hadapan kita. Kalau Mbah Yai pun kita tidak bisa membayangkan Mbah Yai, coba membayangkan Kanjeng Rama qaddasallahu sirrahu wa radhiyallahu an. Apabila itu pun tidak bisa, sing terakhir kita berusaha membayangkan, menghadirkan Kanjeng Rama radhiyallahu an di hadapan kita. Mari sekali lagi adabnya diatur, membayangkan Kanjeng Rama hadir di tengah-tengah kita. Kita memohon kepada beliau, mudah-mudahan mujahadah kita ini nanti direstui beliau sehingga diterima oleh Kanjeng Rama qaddasallahu sirrahu wa radhiyallahu an, diterima oleh Mbah Yai qaddasallahu sirrahu wa radhiyallahu an, dihaturkan kepada Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga akhirnya kita semua diakui menjadi penderek Kanjeng Rama, menjadi santri-santri Kanjeng Rama min hadhihi sa'ah ila yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini biiznillah wa anzur ilayya sayyidi binadhra musilatil lil khadratil aliyah. Ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini biiznillah wa anzur ilayya sayyidi binadhra musilatil lil khadratil aliyah. Ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini biiznillah wa anzur ilayya sayyidi binadhra musilatil lil khadratil aliyah. Ya sayyidi ya ayyuhal ghaus, 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 ya sayyidi ya ayyuhal ghaus. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Atas perhatian dan kerjasamanya saya sampaikan terima kasih, teriring doa jazakumullahu khairati wa sa'adati dunya wal akhirah. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, khususon dumateng panjenengan dalam Hadratul Mukarram Kanjeng Rama radhiyallahu an. Mudah-mudahan sekali lagi kita diakui menjadi santri-santri beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam wa billahi taufiq wal hidayah wa minar rasul sallallahu alaihi wasallam asyafah wa tarbiyah wa minal ghaus radhiyallahu an-nadrah wal barakah wal karamah. Wassalamu alaikum wa alaikunna warahmatullahi wabarakatuh.